Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Yang terhormat Ibu Mela Nurdiali selaku dosen mata kuliah Akuntansi Pemerintah kelas C, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Daniah Wahyu Sahira, ada Nyimas Azara, dan ada saya sendiri, Tama Sri Palupi. Daftar isi dari presentasi kami kali ini yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pengumpulan data, pembahasan, dan terakhir adalah penutup. Memasuki bab 1 pendahuluan adalah latar belakang kami melakukan penulisan ini adalah laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Namun, seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan lain-lain. Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah secara umum disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP, kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan, dan kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan pada pemerintah. Maka dari itu, kami para penulis akan menganalisis bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Dirjen Perhubungan Laut. Kemudian ada tinjauan pustaka. Kami mengambil beberapa tinjauan pustaka yaitu ada akuntansi pemerintah, ada pengertian laporan keuangan yaitu menurut SAP nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP 01, kemudian ada pengukuran unsur laporan keuangan di mana pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Kemudian ada penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nyimas Azara dan dilanjutkan dengan Daniah Wahyu Sahira. Terima kasih. Lalu pada bab yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai bagian perbendaharaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berhubungan dengan data terkait. Sedangkan untuk dokumen yang dijadikan sebagai sumber pendukung antara lain laporan keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Lalu bab yang selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah kebijakan akuntansi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Pembahasan yang selanjutnya adalah dasar pengukuran dan basis akuntansi yang diterapkan. Dasar pengukuran diterapkan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya adalah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Lalu untuk basis akuntansi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerapkan basis aktual dalam penyusunan penyajian neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitasnya. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Baik, selanjutnya yaitu ada penyajian laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi, laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Nah, laporan keuangan ini meliputi yang pertama yaitu ada laporan realisasi anggaran atau LRA, di mana LRA ini menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Selanjutnya yaitu ada neraca, di mana neraca ini menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Ketiga yaitu ada laporan operasional atau LO, di mana LO ini menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Kemudian yang terakhir yaitu ada laporan perubahan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Selanjutnya yaitu ada ilustrasi transaksi. Misalkan bendahara pengeluaran membayar dengan UP, yaitu penggandaan dokumen sebesar 5 juta, kemudian ada servis rutin motor dan mobil sebesar 3 juta, kemudian ada pengiriman surat-surat dinas sebesar 1 juta. Kemudian dapatlah dibuat jurnal dengan membayar dengan UP, yaitu beban barang non-operasional lainnya, sebesar 5 juta di debit, kemudian beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 3 juta di debit, kemudian beban pengiriman surat dinas pos pusat sebesar 1 juta di debit. Lalu di kredit, yaitu kas di bendahara pengeluaran sebesar 9 juta. Terakhir, yaitu ada bab 5 penutup. Kesimpulan, laporan keuangan Dirjen Perhubungan Laut telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah 01 yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian saran, penulis dapat menyarankan agar Dirjen Perhubungan Laut ini tetap mempertahankan kinerjanya saat ini yang sudah baik dalam penyusunan laporan keuangan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.